Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast semuanya, selamat datang dan kembali lagi nih sama kita. Di episode hari ini aku tuh pengen banget ngebawain satu topik yang sering kali diomongin sama banyak orang nih. Kira-kira apa ya? Tapi bentar dulu, sebelum masuk ke topiknya, aku mau kenalin diri aku dulu nih. Halo, nama aku Nadira Salsabila. Tapi di sini tuh aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama partner aku yang keren banget. Halo semuanya, kenalin nama aku Dera Tafira. Di sini juga kita nggak hanya berdua loh. Betul banget. Kita punya bintang tamu yang keren-keren banget loh. Halo, nama aku Keisha. Nama aku Ega. Nama aku Dian. Keren-keren banget ya, deh. Nah, di sini tuh kita mau ngebahas mengenai mapan dulu, menikah kemudian dalam pandangan Islam. Apa sih yang dimaksud mapan dulu? Apakah benar di dalam Islam tuh harus kayak gitu? Menurut kamu gimana sih, Dey? Halo Nadira. Jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan kamu nih. Jadi sebelumnya tema ini tuh memang banyak sekali diperbincangkan. Jadi menurut aku tidak apa-apa mau menikah dulu sebelum mapan. Nah, perbincangan ini juga banyak sekali diperbincangkan di kalangan mahasiswa. Betul banget. Nah, banyak sekali yang merasa bahwa menikah hanya bisa dilakukan ketika kita sudah memiliki karir yang stabil dan cukup uang. Tapi apakah itu pandangan yang tepat menurut Islam? Gimana dia menurut kamu? Ya, dalam Islam itu kan menikah adalah hal yang sangat dianjurkan ya, dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Pernikahan juga bukan sekedar kebutuhan duniawi, tapi juga sebuah ibadah yang paling panjang maknanya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya bakalan aku baca ini. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan hamba saya serta budak-budak perempuan yang soleh. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah yang sangat penting dalam Islam dan bukan hanya soal kesiapan materi. Benar dia, namun Islam juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru untuk menikah jika kita belum siap. Tidak hanya kesiapan fisik, tetapi kesiapan mental dan finansial. Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha. Karena pernikahan membawa tanggung jawab yang besar, termasuk dalam hal nafkah. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betul banget, Ega. Dalam Islam kita diajarkan untuk menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Memang kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menafkahi keluarga dengan baik. Tapi itu tidak berarti kita harus menunggu menjadi sangat kaya atau memiliki semua yang kita inginkan. Apa yang lebih penting adalah kesiapan kita untuk menerima tanggung jawab pernikahan. Betul banget, Keisha. Di Islam itu mengajarkan kita untuk terus berusaha, tetapi juga tidak membebani kita dengan standar yang tidak realistis. Misalnya, meskipun kita ingin menunggu sampai mapan, Rasulullah SAW juga mengatakan, nikahilah meskipun dengan mahar yang sederhana. Karena sesungguhnya pernikahan dengan mahar yang sederhana itu lebih diberkahi menurut hadis riwayat An-Nasai. Hal ini menunjukkan bahwa materi bukanlah hal yang utama dalam pernikahan. Nah, aku setuju nih Nadira. Dalam Islam, kita juga diberi petunjuk untuk tidak menunda pernikahan terlalu lama hanya karena alasan materi. Rasulullah SAW bahkan menyarankan untuk menikah di usia muda nih, karena pernikahan bisa menjaga kita dari perbuatan dosa. Jadi, meskipun kita harus berusaha untuk mapan, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya pernikahan sebagai ibadah yang membawa berkah. Oh, jadi gitu ya guys. Jadi menurut aku tuh Islam sangat mendukung pernikahan ya sih, tapi juga mengingatkan untuk kita tuh untuk siap dalam segala hal, terutama hal tanggung jawab. Kita tidak perlu menunggu semuanya untuk sempurna dulu, karena pernikahan adalah jalan untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Yang terpenting adalah niat dan kesiapan hati kita. Jadi kesimpulannya, Islam sangat mendorong kita untuk menikah, tetapi juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Menikah itu bukan hanya soal materi, tetapi kesiapan mental dan spiritual. Jangan sampai kita menunda-nunda pernikahan hanya karena merasa belum mapan secara finansial ya.
Nah, semoga obrolan kita kali ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang pernikahan dalam Islam. Semoga kita semua bisa mendapatkan pasangan yang tepat dan memulai rumah tangga dengan penuh keberkahan. Amin. Nah, menarik banget kan guys? Iya nih, jadi kita banyak banget nih pelajaran yang dapat kita ambil. Betul banget. Terima kasih ya guys sudah menonton di episode podcast kita kali ini. Semoga sobat podcast yang lainnya bisa mendapatkan manfaat yang sangat berguna dan juga mendapatkan pencerahan nih. Dan jangan lupa untuk terus belajar demi masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.